Gotak tidak suka karena Choi malah berlagak jadi preman semenjak siswa terkuat di sekolah ini sedang diskors. Choi sebenarnya takut kepada si Eun. Bahkan ia pun kesulitan melawan si Eun yang tak berbuat apapun sama sekali. Ditambah lagi, Gotak datang untuk menghentikan Choi. Choi sebenarnya takut karena Gotak adalah sahabat dekat siswa terkuat di sekolah ini, sehingga ia hanya berlagak saja menantang Gotak. Padahal aslinya ia sudah sangat gemetar. Karena sudah terlanjur malu, Choi dan gengnya pun pergi begitu saja. Si Eun lalu mencoba memastikan Juntae baik-baik saja dan mengajaknya ke ruang kesehatan sekolah. Namun Gotak malah memaksa si Eun untuk berterima kasih dulu kepadanya. Namun saat mereka akan masuk ke ruang kesehatan, Juntae malah tak mau dan mengajak si Eun ke ruang rahasianya. Juntae takut kalau mereka ke ruang kesehatan, guru akan tahu bahwa mereka berkelahi dan pasti akan ada masalah selanjutnya. Perkelahian antara si Eun dengan preman sekolah membuat salah satu siswa penasaran siapa si Eun sebenarnya. Gotak pun akhirnya mendengar rumor bahwa si Eun itu sangat beringas dan sudah membuat beberapa orang cacat di sekolah lamanya. Makanya si Eun dipindahkan ke sekolah mereka. Saat pulang sekolah, Juntae memberikan beberapa obat kepada si Eun karena sepertinya Juntae tahu bahwa si Eun mengalami kesulitan tidur. Keesokan harinya terlihat Choi tiba-tiba saja bersikap baik kepada si Eun dan Juntae. Tentu saja hal itu sangat aneh bagi siswa lain, terutama Gotak dan teman-temannya. Sebab baru saja kemarin mereka bertengkar. Choi malah mendekat kepada Gotak dan mengatakan bahwa dirinya dan si Eun akan menghancurkan Gotak dan juga sahabatnya, siswa terkuat yang sedang diskors. Padahal si Eun sama sekali tidak pernah merencanakan itu. Namun saat mereka akan masuk ke kelas dan Juntae akan ke WC, anak buah Choi malah menarik Juntae pergi menjauh. Dan Choi diam-diam masuk ke dalam markas Gotak. Choi menghancurkan semua barang-barang yang ada lalu mencoret foto Gotak dan Humin yang sedang diskors. Choi datang ke kelas si Eun dan mengatakan bahwa Juntae dibawa oleh Gotak ke markasnya. Padahal Juntae sebelumnya dibawa oleh anak buahnya sendiri. Karena khawatir si Eun menuju ke markas Gotak dan mencari Juntae. Lalu orang suruhan Choi yang lain menemui Gotak dan mengatakan bahwa si Eun mengajaknya bertarung dan si Eun sudah menunggu di markas mereka. Choi ternyata sudah mengadu domba si Eun dan juga Gotak. Walaupun sudah menahan diri, si Eun akhirnya tersulut emosinya dan langsung menyerang Gotak. Sebenarnya perkelahian mereka ini disebabkan oleh adu domba yang dilakukan oleh Choi. Ia sudah berhasil membuat Gotak dan si Eun bersiteru, dan saat mereka sudah mulai lelah berkelahi, barulah Choi berencana akan datang menyerang Gotak dan si Eun. Rencana adu domba Choi berjalan mulus. Gotak yang kesal langsung datang menemui si Eun. Ucapan Gotak yang menghina masa lalu si Eun benar-benar membuat si Eun tak bisa menahan diri, lalu akhirnya mereka pun tak segan-segan untuk berkelahi. Ini adalah perkelahian pertama si Eun setelah sekian lama menahan diri. Tak lama setelah mereka berkelahi, Choi datang bersama gengnya lalu langsung mencoba menyerang Gotak dan si Eun. Di sini barulah mereka sadar bahwa Choi sudah mengadu domba mereka. Choi tahu bahwa ia tak bisa mengalahkan si Eun jika duel 1 lawan 1, sehingga ia pun harus menggunakan cara licik seperti ini. Namun saat Choi akan menyerang si Eun, seseorang datang dan membuat mereka semua melongo. Itu ternyata adalah Humin, siswa terkuat di sekolah mereka dan sangat ditakuti. Humin hanya bisa tertawa melihat sahabatnya diadu domba seperti ini oleh orang seperti Choi. Tak berlama-lama, Humin pun langsung ingin menghentikan pertikaian ini dengan cara menghantam wajah Choi dengan bola